Baik, Ya, mungkin kita mulai. Suara terdengar ya? Kedengaran, Ustaz? Suara saya jelas ya? Ustaz? Ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja, Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan keimanan tentu saja untuk menuntut ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Isnan Ansori, yang mana di sini sudah dihadiri beberapa pemirsa, ada Pak Abai, Pak Didi, dan Pak Dirgantara Bayu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah untuk menuntut ilmu. Begitu juga Ustadz kita nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman saja, sehat-sehat aja saat new normal nih. Alhamdulillah. New normal. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita sekarang bahas tentang al-jam'u wa taufiq saja. Ya, melanjutkan ya materi kemarin. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Mungkin untuk efisiennya waktu kita persilahkan untuk opening dulu sebelum kita buka PowerPoint. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjihi wa man ittaba hudahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada hari yang mulia ini. Kita dimuliakan oleh Allah pada waktu yang barokah untuk bisa bermajelis ilmu walau secara virtual pada bulan yang mulia di bulan Zulqa'dah, dan juga pada salah satu hari yang dimuliakan Allah, yaitu hari dilahirkannya Nabi Muhammad, Yaumul Itsnain, hari Senin. Mudah-mudahan waktu yang kita lalui ke depan ini dalam majelis ilmu virtual ini mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhitung sebagai amal ibadah yang kelak bisa memberatkan timbang amal kita di hari mizan insyaallah. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Zaifah dan teman-teman rumah fikih yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada kesempatan di sore hari ini akan melanjutkan kajian ilmu usul fikih ya, masih terkait dengan bab yang ketiga dalam 4 bab ilmu usul fikih ya. Dan secara khusus kita akan melanjutkan istinbat yang kedua ya, jenis istinbat yang kedua. Jadi kalau istinbatul ahkam itu sebagai bab yang ketiga dari usul fikih, seperti yang sering saya sampaikan, ada 2 tema besar ya. Pertama adalah bagaimana teori-teori tentang melakukan proses penggalian hukum syariat ya, secara langsung kepada dalil-dalilnya. Lalu kemudian ada istinbat bayani, istinbat ta'lili, istinbat istislahi yang menjadi variannya. Dan yang kedua adalah tema besarnya bagaimana mengkompromikan antara dalil-dalil yang terkesan kontradiktif. Nah, ya inilah yang kemudian disebut dengan ta'arud adillah. Ta'arud adillah itu sebenarnya arti bebasnya adalah pertentangan antar dalil. Ya. Tapi kalau teorinya sebenarnya disebut dengan istilah turuk daf'it ta'arud. Ya, turuk daf'it ta'arud. Jadi turuk itu jamak dari thariqah, metode atau cara. Daf'i itu artinya melerai atau menghilangkan aspek kontradiktifnya. Nah, itu ya. Nah, jadi sebenarnya lebih luasnya atau lebih detailnya istilah yang disebut yang dipakai adalah turuk daf'it ta'arud bainal adillah ya, atau metode tentang bagaimana mengkompromikan antara dalil-dalil yang kontradiktif ya. Dan kita pada kesempatan yang lalu telah sampaikan bahwa secara umum bagaimana mengkompromikan dalil yang kontradiktif itu kan ada 3 ada 3 pendekatan ya, bukan 3 metode ya, 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah sebisa mungkin semua dalil yang kontradiktif itu diamalkan ya.
Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa, maka ya otomatis salah satunya yang diamalkan, yang lain ditinggalkan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah ada kemungkinan, walaupun ini sangat kecil sekali, dua-duanya malah tidak diamalkan. Nah, itu ya. Nah, kalau kemudian mengamalkan semuanya, nah ini namanya metodenya disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Kalau semuanya diamalkan. Tapi kalau kemudian salah satunya diamalkan dan yang lain tidak bisa diamalkan, ini ada dua metode. Satu nasakh, dua tarjih. Ya, nasakh dan tarjih itu hakikatnya ya suatu usaha untuk kita hanya mengamalkan satu dalil di antara dua dalil yang kontradiktif, gitu, walaupun dengan metode yang berbeda nantinya. Nah, kalau dua-duanya tidak bisa diamalkan, istilah yang sering digunakan, walaupun nanti ada perbedaan pendapat juga terkait dengan metodenya, adalah tawakuf. Ya, tawakuf itu artinya ya udah berhenti dan tidak melanjutkan penelitian atas dalil yang tadi tidak bisa dikompromikan. Nah, tetapi yang pada pertemuan yang lalu juga kita sampaikan bahwa dari ketiga pendekatan ini banyak metode yang disebutkan oleh para ulama ya, dan juga para ulama sendiri berbeda pendapat dari sisi urutannya. Tapi insya Allah Ustaz Huzaifah, hari ini kita akan membahas metode pertama yang saya pilih dari pendapat jumhur ya. Jadi kemarin kan kita sampaikan ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama dan yang kedua mirip, mendahulukan jamak, tapi nanti diperselisihkan yang kedua dan yang ketiga, apakah nasakh dulu atau tarjih. Nah, itu antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Tapi dua pendapat ini sepakat bahwa yang didahulukan adalah jamak ya. Jamak itu tadi sebisa mungkin diamalkan dua dalilnya. Tapi yang agak berbeda dalam atau antara dua pendapat ini adalah pendapat yang ketiga, yaitu mazhab mayoritas Hanafi. Ya, kalangan mayoritas Hanafiyah itu berpendapat malah yang pertama adalah mentarjih dulu, gitu ya. Nah, mentarjih baru nanti nasakh dan kemudian jamak malah terakhir. Tetapi sekali lagi karena sebagai suatu metode kita nggak mungkin kemudian bisa mengambil semuanya, gitu ya. Kalau satu persatu nanti malah sesinya bisa sampai 100 sesi nanti ini. Nah, jadi kita ambil pendapat jumhur saja. Gitu. Sama seperti istinbatul ahkam yang sudah kita bahas, istinbat bayani kemarin. Itu kan udah berapa kali sesi itu kan. Itu padahal metodenya jumhur. Kita belum menggunakan metode Hanafi. Gitu ya. Jadi kalangan Hanafi punya metode tersendiri. Walaupun nantinya saat kita membahas metode jumhur, otomatis juga ya mazhab Hanafi masuk juga dalam beberapa kasus gitu ya. Untuk sebagai perbandingan. Gitu. Nah, jadi sebagai semacam untuk lebih sistematisnya dan juga mempermudahkan kita memahami materi ini, maka kita akan pilih mazhab jumhur ulama ya. Sederhananya seperti kita ibadah lah. Yang namanya ibadah itu kan kalau 4 mazhab semua diamalkan, nggak akan selesai tuh sholat kita. Ya, kan repot gitu ya. Apalagi kalau saling benturan tuh antara yang mewajibkan, yang mensunahkan, kan nggak bisa semuanya diamalkan kan. Nah, otomatis kita bermazhab kepada satu mazhab agar kemudian ibadah kita ya paling tidak untuk bertanggung jawabannya kepada Allah sudah bisa kita bebankan kepada mazhab tersebut, gitu kan. Nah, inilah analoginya seperti itu. Nah, jadi metode yang akan kita gunakan berdasarkan urutan adalah jamak dulu, yang kedua nasakh, ya, yang ketiga baru tarjih. Nah, kalau tidak ada tarjih atau tidak bisa ditarjih, nah nanti ada istilah yang keempat. Sebenarnya sih metodenya bukan hanya tawakuf, nanti banyak gitu ya. Tapi saya menyebut dengan istilah inda adamil murajjih, yaitu ketika tidak ada faktor yang bisa merojihkan. Nah, nanti caranya apa? Salah satunya tawakuf. Padahal nanti ada sampai 9 metode seperti disampaikan Imam Syaukani. Nah, jadi urutannya seperti itu. Jamak dulu, baru nasakh, ya, kemudian tarjih, baru inda adamil murajjih. Ini urutan yang akan kita gunakan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada metode yang pertama, yaitu al-jam'u. Ya, jadi secara urutan maka jumhur ulama ketika mendapati dalil yang kontradiktif tidak langsung ya mengarahkan kepada nasakh atau tarjih. Sebisa mungkin mereka mencari usaha untuk melakukan jamak. Ya. Nah, secara teoritis persoalan al-jam'u wa taufiq sebagai metode dalam mengkompromikan dalil yang kontradiktif ini akan kita bahas dalam 4 masalah. Ya. Nah, ini 4 masalah. Pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan al-jam'u secara definisi dalam ilmu ushul fikih yang tentunya akan kita ketahui dari penjelasan para usuliyun ya. Yang kedua adalah urgensinya ya, apa sisi pentingnya penggunaan metode al-jam'u ketika kita mendapati dua dalil yang kontradiktif. Dan yang ketiga syarat boleh menjamak antara dua dalil ya,
seperti jamak sholat kan nggak bisa secara langsung diamalkan begitu saja gitu ya. Ya hukum asalnya kan setiap dalil itu punya hukumnya masing-masing gitu kan. Nah maka kalau kita ingin menjamak ya otomatis harus ada syarat. Sebagaimana sholat, hukum asalnya sholat itu dilakukan pada waktunya masing-masing, tidak bisa dijamak kecuali ada syarat gitu. Nah kemudian metodenya, nanti metodenya ini yang paling banyak sebenarnya, ada 4 metode jamak. Sekarang kita masuk kepada definisi. Apa sih yang dimaksud dengan al-jam'u sebagai metode dalam mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif? Nah, Syekh Abdul Qari An-Namlah dalam kitabnya Al-Muhazzab fi Ilmi Ushul Fiqh Al-Muqarran, beliau mendefinisikan al-jam'u sebagai al-ikhtilafu bainal adillati syar'iyyah wa tawafuquha wa bayanu anna al-ikhtilaf bainahuma ghairu mawjudin haqiqatan. Nah, jadi menggabungkan dalil-dalil syariat dan tawafuk, mempertemukannya setelah seakan mereka terpisah, artinya seakan menyimpulkan hukum yang berbeda. Wabayan, dan setelah kemudian dipertemukan, digabungkan, maka akan bisa kita dapatkan suatu petunjuk bahwa perbedaan yang terjadi antara dua dalil itu hakikatnya tidak berwujud secara hakiki gitu. Ya pada dasarnya sih kelihatannya berbeda kesimpulan hukum, tapi pada dasarnya setelah dilakukan usaha-usaha akhirnya disimpulkan nggak ada perbedaan. Nah, nanti ketemulah satu titik temu ya setelah melalui proses al-jam'u tadi. Nah ini jadi intinya awalnya memang dikesankan berbeda ya awalnya, maka kita sebut sebagai ta'arudul adillah. Tapi setelah dilakukan proses ada metode yang nanti akan dijadikan sebagai metode untuk mengkompromikannya, maka disimpulkanlah sebenarnya tidak ada perbedaan yang bersifat hakiki gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan al-jam'u. Nah, urgensinya bagaimana? Apa pentingnya al-jam'u ini dalam mengkompromikan antara dua dalil yang kontradiktif? Ini saya kutipkan pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya. Nah, Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi mengatakan faqad ittafaqan nadharu ala i'mali wajhil jam'i. Semua para peneliti, artinya para ulama, itu telah sepakat bahwa wajib mengamalkan metode al-jam'u. Ya, ketika terjadi atau didapati dalil yang kontradiktif. Wa in kana wajhul jam'i dha'ifan. Bahkan meskipun metodenya itu lemah. Artinya metodenya itu dianggap kayak semacam ada takalluf, semacam ada mempersulit diri untuk dikompromikan gitu ya. Tapi tetap sebisa mungkin itu dilakukan. Kenapa? Fa innal jam'a aula indahum wa i'malul adillah aula min ihmali ba'dihha. Karena mengamalkan semua dalil yang ada, setelah kita ketahui dalil itu adalah valid datang dari Allah dan Rasulnya, ya pasti hukum mengamalkan semuanya haruslah sesuatu yang diutamakan gitu kan, daripada mengamalkan satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Jadi secara logika syariat ya kalau memang kesannya ada kontradiktif sebisa mungkin diamalkan semuanya ya dengan mencari titik temunya. Nah, tapi kalau tidak bisa baru nanti metode yang lain. Kenapa? Karena nanti kalau dalam ilmu kaidah fikih itu ada satu kaidah penting ya terkait dengan kaidah jamak ini, bahwa i'malul kalam aula min ihmalihi. Nah itu. Jadi ada suatu kaidah dalam ilmu fikih, mengamalkan suatu ketentuan syariat itu lebih utama daripada meninggalkannya ketika misalnya bisa diamalkan semuanya. Nah itu. Jadi intinya sebisa mungkin jangan sampai seorang muslim itu meninggalkan satu dalil pun di dalam syariat. Itu sebagai kaidah asalnya. Nah ini urgensi dalam melakukan jamak antara dua dalil. Tapi yang tadi saya katakan bahwa tidak bisa setiap dalil itu dijamak ya, kecuali kalau sudah memenuhi syaratnya. Nah syaratnya apa saja? Nah ini kita lihat terlebih dahulu teori syaratnya. Ini syarat menurut jumhur ya. Kalau menurut jumhur ulama ada paling tidak 4 syarat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ditambahkan 2 syarat. Nah, saya tidak memasukkan mazhab Hanafi gitu ya. Baik. Jadi jumhur menetapkan 4 syarat saja. Pertama adalah disepakati kehujahan kedua dalil. Bahwa dua-duanya dalil yang diterima gitu ya. Kalau misalnya hadis ya dua-duanya sahih gitu. Nggak bisa misalnya dijamak antara dalil dhaif dengan dalil yang sahih. Karena kalau terjadi seperti itu ya diamalkan dalil sahih atau dalil dhaif? Dalil sahih, Ustaz. Ya dalil sahih, dalil dhaif ditinggalkan gitu kan. Nah, malah sebenarnya begini, bisa jadi dua-duanya sahih, tapi kemudian salah satunya lebih sahih. Ya. Nah, itu kalau dalam ilmu hadis kan dalil yang sahih tapi dia bertentangan dengan dalil yang lebih sahih, itu kan disebut dengan hadis syadz. Ya, itu malah bisa ditinggalkan gitu. Maka dua-duanya harus hujjah, diterima secara legitimasi dalil syariat, yaitu kesahihannya. Dan yang kedua,
Lanjutkan, Ustaz Eva. Yang kedua, dapat dijamak. Ya. Ya kalau misalnya nggak dapat dijamak, misalnya ya nanti ini semacam gambaran saja ya. Kalau misalnya nggak bisa dijamak, ya nanti ada metode berikutnya, nasakh misalnya atau tarjih misalnya gitu kan. Nah, otomatis harus dilihat unsur bisa dia memang secara logika syariat dan akal sehat juga tentu bisa dijamak. Tapi kalau misalnya tidak, nanti pakai metode yang lain. Dan yang ketiga adalah dilakukan oleh mujtahid. Jadi tidak boleh sembarang orang melakukan jamak ini, gitu ya. Ya, secara umum sih kalau kita bicara memahami dalil ya pastinya harus dilakukan oleh seorang mujtahid, gitu ya. Ya kalau satu dalil saja yang menyimpulkannya hanya boleh dilakukan oleh mujtahid, apalagi dalil yang kontradiktif, itu kan lebih pusing lagi sebenarnya kan. Nah, maka otomatis oleh mujtahid yang melakukannya. Ya, maka nanti contoh-contoh yang akan kita sampaikan hakikatnya ya bukan kesimpulan saya ya, nanti kesimpulan mujtahid. Baik. Ini juga menjadi titik penting juga. Nah, yang terakhir adalah syarat yang keempat, tidak bertentangan kesimpulan hukumnya itu dengan ijma atau nas yang sudah qat'i. Artinya begini, ada dua dalil yang kontradiktif menyimpulkan satu hukum setelah dijamak, tapi rupanya hukum yang disimpulkan malah bertentangan dengan dalil yang lain misalnya, yang lebih kuat, misalnya ijma atau nas yang sudah qat'i, maka otomatis ini juga tidak bisa diterima ijma'nya itu. Nah, jadi disyaratkan 4 syarat seperti ini. Sebenarnya 4 syarat ini sih kalau kita lihat apakah ada contohnya secara faktual, ya bisa saja ada gitu ya. Tapi kadang-kala para ulama membuat rambu-rambu itu agar kemudian tidak serta-merta seseorang bisa melakukan jamak sembarangan seperti itu. Karena nanti harus ada rambu-rambu ini untuk tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang lain. Nah, kalau kalangan mazhab Hanafi itu menambahkan 2 syarat lagi. Pertama, tidak diketahui kapan nuzul atau wurudnya dalil itu. Baik. Karena kalau diketahui nuzul, misalnya ayat atau wurud, misalnya hadis, maka nanti kata mereka metode yang diutamakan bukan jamak tapi nasakh. Nah, ini beda dengan jumhur. Jumhur ulama mengatakan meskipun diketahui nuzul dan wurudnya dan masih mungkin untuk dijamak, tetap dijamak. Gitu ya. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi tidak, mengambil metode nasakh didahulukan. Atau misalnya tidak diketahui masanya, tapi mungkin ada faktor eksternal yang menguatkan salah satu dalil, maka nanti metodenya adalah tarjih. Makanya seperti tadi saya katakan, mazhab Hanafi menambahkan 2 syarat, yaitu mendahulukan nasakh dan mendahulukan tarjih. Nah, sebelum jamak. Nah, 2 syarat ini tidak diterima oleh kalangan jumhur, karena bagi mereka yang utama tetap adalah jamak. Ya, jadi dihiraukan nasakh dan tarjihnya. Mungkin biar lebih mudahnya kita langsung kepada contoh aja lah. Ya, contoh bagaimana menjamak suatu dalil, gitu ya, dan kesimpulan hukumnya seperti apa. Nah, ada 4 metode di dalam melakukan jamak antara 2 dalil kontradiktif. Ya, metode yang pertama namanya takwil zahir. Nah, ini Ustaz Eva kita sudah panjang lebar membahasnya dalam 5 bab. Ya, saya mungkin tidak akan menjelaskan ulang lagi pada sesi ini, ya, karena takwil zahir itu apa? Amar, nahi, am, mutlak, dan huruful ma'ani. Artinya, ketika suatu dalil ditakwil, hakikatnya dia ditakwil pakai dalil lain nggak? Ya, pakai dalil lain kan? Karena tidak boleh seseorang mentakwil suatu dalil kecuali dia memiliki dalil. Nah, dalil lain ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai dalil yang kontradiksi dengan dalil yang sedang ditakwil. Gitu. Iya. Nah, artinya ketika seseorang sedang melakukan takwil zahir, ya hakikatnya dia sedang menjamak antara 2 dalil. Gitu ya. Nah, makanya ini termasuk metode juga di dalam proses jamak. Apa saja? Ya, saya contohkan 4 bukan contoh ya, 4 varian dari takwil zahir. Pertama, kalau ada dalil yang pertama dia mewajibkan, yang kedua tidak mewajibkan. Nah, jamaknya bagaimana? Berarti kesimpulan hukumnya adalah sunnah. Nah, gitu ya. Misalnya, contohnya Nabi SAW bersabda, iza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Enggak ada contohnya. Enggak ada. Iza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk ketika hendak mendirikan ibadah salat. Nah, berarti kan hadis ini menjelaskan hukum berwuduk sebelum tidur itu seakan-akan hukumnya apa? Wajib, ya kan? Nah, jadi kesimpulan hadis yang pertama ini wajib. Tapi kita temukan dalam hadis yang lain di mana Nabi SAW, dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan bahwa yang namanya atau para ulama sepakat bahwa yang namanya wudu itu tidak terkait dengan masalah tidur, gitu.
Artinya kalau kita lihat dari ijma'nya para ulama, nggak ada yang menyepakati bahwa wudhu itu harus sebelum tidur. Yang ada adalah ibadah-ibadah mahdhoh, misalnya seperti sholat, seperti tawaf gitu kan, atau masul mushaf, menyentuh mushaf. Nah, maka kemudian kesepakatan ini tadi seakan menjadi dalil yang kontradiktif dengan hadis yang pertama, maka kesimpulannya berwudhu sebelum tidur hukumnya adalah sunnah. Nah, itu tidak sampai wajib. Gitu. Jadi ada hadis yang pertama wajib, kemudian ada dalil yang kedua menunjukkan tidak wajib, maka dikompromikan kesimpulannya adalah sunnah. Atau misalnya ada sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, al-witru haqqun. Ya, bahwasanya sholat witir itu sesuatu yang hak, diterjemahkan sesuatu yang wajib. Ya kan? Karena seperti Allah mengatakan, waktu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah kewajibannya kalau kita bicara zakat. Berarti hak itu juga salah satu maknanya adalah wajib. Nah, makanya kemudian hadis yang pertama ini seakan mengatakan sholat witir hukumnya wajib, gitu kan? Nah, tetapi kita temukan dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Rasulullah SAW hanya mewajibkan sholat 5 waktu. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat A'rabi, "Madza faradallahu alayya minas shalah?" Apa yang difardukan kepadaku dari ibadah sholat? Dia mengatakan, "As-shalawatul khamsu illa an tatawwa syai'a." Hanya sholat 5 waktu dan yang lainnya dihitung sebagai amalan sunnah. Nah, berarti tidak ada sholat yang wajib kecuali sholat 5 waktu kesimpulannya kan? Nah, antara sholat witir yang kesannya wajib dan kemudian dalam hadis yang kedua yang mengesankan tidak ada sholat yang wajib kecuali sholat 5 waktu, dijamaklah. Dan kesimpulannya sholat witir hukumnya adalah sunnah. Nah, tapi sunnahnya tidak sekadar sunnah biasa, dia naik kepada sunnah mu'akkadah karena ada unsur perintah di situ. Nah, jadi intinya menjamak antara ayat atau hadis atau dalil-dalil yang lainnya ya, yang satu mewajibkan, yang lain tidak mewajibkan, maka menjamaknya kesimpulannya adalah sunnah. Nah, jadi kaidah bahwa al-amrul mutlaqu lil wujubi illa idza wujida sharif. Perintah itu hukum asalnya adalah mutlak kecuali kalau ada yang mengalihkannya kepada sunnah atau kepada hukum yang lain. Ini salah satu kaidah dalam proses melakukan jamak. Nah, jadi ada kaitannya dengan istinbat bayan. Nah, ini dari sisi perintah. Nah, kalau kemudian misalnya larangan, ya, larangan itu kan hukum asalnya haram. Ya, kita temukan hadis atau dalil yang lain bahwa sesuatu yang kemudian dilarang itu rupanya dibolehkan. Nah, berarti ketika dijamak kesimpulan hukumnya adalah makruh. Nah, itu juga termasuk takwil zahir ya. Atau misalnya taksis umum ya. Yang ketiga taksis umum, ada ayat atau hadis yang bersifat umum. Lalu dalam konteks yang sama ada ayat atau hadis yang bersifat khusus. Maka cara mengkompromikannya bagaimana? Yang khusus ya diamalkan sebagai sesuatu yang khusus, tapi yang tidak yang tidak terkait dengan yang khusus tadi tetap diamalkan berdasarkan dalil yang umum. Misalnya Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu makan bangkai, gitu kan? Tapi Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa yang namanya hewan laut itu dia airnya suci, bangkainya halal, gitu kan? Di satu sisi ayat mengatakan semua yang namanya bangkai haram, tapi di sisi yang lain ada hadis yang mengatakan bahwa bangkai laut itu tidak haram. Nah, ini namanya disebut taksisul umum. Dikompromikan dua dalil ini gitu kan. Nah, cara mengkomprominya bagaimana? Yang dikhususkan dihukumi sebagaimana yang dikhususkan. Nah, selama adapun yang tidak dikhususkan maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu dia dihukumi berdasarkan dalil yang umumnya. Nah, taksisul umum juga bagian dari mengkompromikan antara dua dalil kontradiktif. Begitu juga takyidul mutlak. Ya, takyid mutlak misalnya seperti batasan tayamum dalam madzhab Syafi'i. Ya, batas tayamum itu dalam ayat Al-Qur'an tidak ada batasannya. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, usaplah wajah dan kedua tanganmu, bersifat mutlak. Dan tangan itu kan batasannya antara ujung jari sampai ke pundak, gitu kan. Tapi bukan madzhab Hanafi Syafi'i, madzhab Hambali ya. Madzhab Hambali dan madzhab Maliki berpendapat berdasarkan hadis Bukhari bahwa Rasulullah mengajarkan Ammar bin Yasir mengusap aja sampai ke pergelangan tangan saja. Nah, kemudian dibatasilah bahwa bukan sampai ke bahu, tapi sampai ke pergelangan tangan. Nah, dalam mazhab Syafi'i dibatasi sampai ke siku berdasarkan kembali kepada ayat tentang masalah wudhu. Nah, jadi intinya itu juga termasuk mengkompromikan antara dalil-dalil yang kesannya kontradiktif. Nah, jadi sekali lagi saya katakan semua pembahasan istinbat bayani tentang bab zahir dibahas ulang di dalam kaidah al-jam'u wa taufik dalam bab ta'arudul adillah. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, yang baru dalam masalah jamak 3 metode yang terakhir.
Nah, ini yang baru ya. Ya. Kalau ini kan sudah kita bahas, silakan nanti rujuk dalam pembahasan istiqomah. Nah, yang baru itu adalah yang kedua, yaitu berdasarkan al-jam'u bitaghayyuril mahal. Nah, ini sebenarnya sudah sempat saya singgung pada pertemuan yang lalu ya. Tadi saya kasih contoh yang lain. Al-jam'u bitaghayyuril mahal itu artinya menggabungkan antara dalil yang kontradiktif dengan meletakkan masing-masing dalil yang kontradiktif itu pada tempatnya yang berbeda. Ya. Konteks hukumnya sih sama, tapi bisa saja dalil yang kontradiktif tadi dalam konteks hukum yang sama diterapkan dalam dua kasus yang berbeda. Nah, itu namanya disebut al-jam'u bitaghayyuril mahal, atau dalam bahasa kita ya beda konteks penempatan dalil lah gitu ya. Nah, contoh misalnya ini, hadis tentang masalah adab buang hajat itu dalam kondisi duduk. Ya, dan buang hajat yang dimaksud di sini adalah buang air kecil, ya. Karena kalau buang air besar pasti semuanya duduk, nggak ada orang besar dalam kondisi berdiri. Ya, tapi kalau buang air kecil, ya adabnya diantaranya duduk. Tapi pertanyaannya, boleh nggak dilakukan dengan cara berdiri gitu? Ya, apa? Jadi boleh nggak kemudian dilakukan secara berdiri gitu ya. Nah, ini ada hadis yang kontradiktif nih, dan dua-duanya dinilai sahih oleh para ulama. Hadis yang pertama riwayat Imam Tirmizi. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan bahkan ini cukup keras nih pernyataan dari Aisyah. Man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu maka kana yabulu illa qa'idan. Coba bayangkan ya, ini ibunda kita Aisyah berkata dengan cukup keras ini ya. Barang siapa yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah buang air kencing dalam kondisi berdiri, maka jangan dipercaya. Karena sesungguhnya Rasul tidak pernah buang air kencing dalam kondisi berdiri kecuali dalam kondisi duduk. Nah, berarti kan hadis yang pertama ini menegaskan bahwa seakan Aisyah mengingkari cara buang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bukan ke arah mana-mana nih. Amin, insyaallah. Nah, jadi hadis Aisyah ini menegaskan bahwa Rasulullah itu buang air kecil tidak pernah kecuali dalam kondisi duduk ya. Bahkan beliau mengingkari siapapun yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah buang air kecil dalam kondisi berdiri. Nah, ini hadis yang pertama. Tapi dalam hadis yang kedua, dan ini sahih juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Huzaifah al-Yamani, bahwa Rasulullah SAW itu pernah diceritakan oleh Huzaifah, kuntu ma'an Nabi SAW fantaha ila subaqati qaumin fabala qa'iman. Tegas sekali itu Huzaifah mengatakan. Jadi kata Huzaifah, aku pernah bersama Nabi, ya, lalu kemudian beliau menuju kepada suatu tempat, ya, ingin buang hajat, dan kemudian didapati kata Huzaifah, fabala qaiman. Rasulullah buang hajat, buang air kecil dalam kondisi berdiri. Ya, fatanahaitu, lalu kemudian aku menjauhinya ketika Nabi mau buang hajat. Faqala udnuh, fadanautu hatta kuntu 'inda aqibaihi fatawaddaha famasaha ala kufaihi. Lalu kemudian Rasul meminta kepada Huzaifah untuk mengambilkan air wudhu setelah beliau buang air kencing. Nah, jadi kalau berdasarkan hadis yang kedua ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, malah Huzaifah pernah mengisahkan Rasulullah buang air kecil dalam kondisi berdiri. Nah, sekarang pertanyaan begini, ini yang mana nih yang diamalkan? Duduk atau berdiri? Atau mau dua-duanya diamalkan? Setengah buang kecil duduk, setengah berdiri. Ya kan nggak mungkin nih gitu kan. Atau misalnya buang air kecil di malam hari duduk, atau di siang hari berdiri. Nah, ini gimana nih jamaknya gitu ya. Nah, maka otomatis ya hukum asalnya kan kalau bisa tidak dua-duanya ditinggalkan gitu kan. Kalau bisa dua-duanya apa? Diterima hadisnya. Nah, kemudian cara menerimanya bagaimana? Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunannya, beliau mengatakan bahwa ya, dan beliau bahkan menulis satu bab khusus dalam masalah thaharah, al-qiyamu fis sahra. Yang lain juga saya nggak kelihatan itu. Al-qiyamu fis sahra wal qu'udu. Jelas nggak? Julusu fil buyut. Jadi kata Imam An-Nasa'i bahwa dua hadis ini bisa diamalkan. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu buang air kecil dengan cara berdiri kalau di tempat as-sahra. Tempat sahra itu artinya tempat yang dia memang bukan dibuat untuk buang air kecil. Ya, tidak dikondisikan untuk buang air kecil. Yang dikhawatirkan ketika seseorang buang air kecil di situ dalam kondisi duduk malah akan memercikan air kencingnya gitu. Tapi kalau misalnya buang air kecil di dalam rumah yang biasanya pasti sudah ada tempat khusus gitu kan. Nah, maka tetap berdasarkan perbuatan Rasulullah yang dikisahkan oleh Aisyah dilakukan dengan cara duduk.
Nah, gitu. Nah, jadi intinya dua hadis ini bisa diamalkan dengan meletakkan masing-masing hadis pada konteks yang berbeda. Nah, itu. Jadi berdirinya saat dikhawatirkan terkena percikan air kencing, dan kemudian duduknya kalau tidak khawatir, dan pada dasarnya sih hukum asalnya adalah anjuran dengan cara duduk seperti itu. Tapi kan otomatis berdirinya Rasulullah bukan berarti beliau mengingkari apa yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua-duanya dibolehkan oleh syariat dalam konteks yang berbeda. Nah, ini namanya dalam ilmu ushul fikih disebut dengan al-jam'u bi taghayyuril mahal. Ya, menggabungkan dua hadis yang kontradiktif pada kasus yang berbeda. Walaupun dia hukumnya sama sebenarnya terkait dengan kasus bersuci dari kasus buang hajat, tapi diletakkan dalam dua konteks yang berbeda. Baik, ini metode yang kedua. Ya. Nah, sekarang metode yang ketiga, al-amalu biziyadah. Al-amalu biziyadah. Nah, al-amalu biziyadah ini secara bahasa artinya adalah mengamalkan ya hadis yang memberikan tambahan, tapi dihukumi tambahan itu sebagai sunnah saja. Nah, jadi hadis yang memberikan tambahan hukum, memberikan tambahan praktek ibadah misalnya, itu sebagai amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan. Tapi tambahan itu hanya dihukumi sebagai wilayah sunnah saja. Nah, ini misalnya dalam kasus masalah menutup sholat dengan salam. Ya, jadi ada dua hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah menceritakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddih. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pernah melihat Rasulullah SAW itu mengucapkan salam dalam sholatnya, Assalamualaikum. Ya, di mana beliau membacanya dua kali, yaitu ke kanan dan ke kiri. Nah, ini hadis yang pertama menunjukkan bahwa Rasulullah menutup sholat dengan dua salam. Ya. Tapi pada hadis yang kedua dari riwayat As-Sawt ibn Dinar, bahwa beliau mendengar Al-Hasan itu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman yusallimuna taslimatan wahidah. Jadi Al-Hasan al-Basri, ini seorang tabi'in, mengatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu ketika beliau atau mereka dalam sholatnya pernah didapati mengucapkan salam hanya sekali. Nah, jadi pertanyaannya begini, menutup sholat itu dengan salam sekali atau dua kali? Nah, gimana? Gitu. Ini kan hadisnya kontradiktif gitu kan. Nah, maka ya para ulama semuanya sepakat bahwa dianjurkan tetap mengamalkan yang ada tambahannya, yaitu menutup sholat dengan dua salam. Nah, tetapi yang menjadi perselisihan, nanti para ulama beda pendapat. Semua ulama sepakat ya, kalau kita sholat tutuplah dengan dua salam. Ya, terlepas mazhabnya apapun, semua sepakat itu sebagai amalan terakhir dari sholat yang dianjurkan. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi salam yang kedua. Ya, tadi saya katakan kan sebenarnya tambahannya sebagai sunnah. Dan yang mengatakan bahwa tambahan itu dihukumi sunnah adalah mazhab jumhur dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, mereka menganggap tambahan itu malah sesuatu yang wajib dilakukan, yang kalau dalam kaidah usul itu ada juga disebutkan bahwa tambahan dalil itu merupakan nasakh atas yang tidak ada tambahannya. Jadi seakan-akan ya dalam mazhab Hambali hadis yang kedua ini dihapus dengan hadis yang memberikan tambahan. Maka dalam mazhab Hambali secara fikih salat, ya mazhab Hambali itu mengatakan tidak sah salat seseorang kalau dia menutup salamnya baru sekali. Nah, itu. Apalagi kalau misalnya dia masbuk, imamnya belum salam ke kiri, dia sudah berdiri misalnya gitu kan. Nah, itu dalam mazhab Hambali juga malah nggak sah juga karena imamnya belum selesai salat, dia sudah menambah rakaat gitu. Nah, dalam mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab jumhur, khususnya Maliki dan Syafi'i, mereka berpendapat tambahan ini adalah sunnah saja. Tapi kan kita juga sering dapati Ustaz Uzaifah, walaupun ini dihukumi sunnah, kayaknya sih jarang ya kita mendapati orang sholat salamnya cuma sekali gitu kan. Jarang kan, walaupun mazhab Syafi'i sendiri gitu kan. Ya karena diamali sunnah, dihukumi sunnah, maka tetap dianjurkan untuk diamalkan. Nah, yang agak menyelisihi itu, ya, yang menyelisihi tiga pendapat ini, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah mazhab Hanafi. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi sebenarnya mirip juga kasusnya seperti yang kita jelaskan dalam hadis ini, yaitu mazhab Hanafi berpendapat salam itu bukan rukun sholat, mau salam pertama atau salam kedua. Ya, kenapa? Karena mereka menyandarkannya kepada hadis yang lain, di mana Rasulullah itu ketika mengajarkan tata cara sholat kepada orang yang sholatnya keliru,
Ya, kita sering mendengar dengan istilah sholat hadisul musi, hadisul musi sholatuhu. Hadis tentang orang yang sholatnya keliru lalu kemudian dia mengulangi beberapa kali dan diperintahkan Nabi itu mengulangi hingga Nabi mengajarkan cara yang benar. Nah, di dalam hadis tersebut tidak ada ditemukan perintah untuk menutup sholat dengan salam. Jadi setelah sujud 2 kali, setelah sujud 2 kali gitu ya, Nabi mengatakan, ya kemudian lakukanlah sebagaimana yang aku ajarkan kepadamu dengan cara sholat ini dan tidak ditutup dengan salam. Nah, makanya dalam mazhab Hanafi, salam itu dalam sholat bukan rukun, tapi dia dihukumi wajib saja. Mungkin agak bingung kita nih, apa bedanya wajib dan rukun? gitu ya. Wajib dan rukun itu apa bedanya? Nah, ini memang konsep yang agak sedikit tidak masyhur lah ya di kalangan jumhur, khususnya kita di Indonesia. Karena dalam mazhab Hanafi itu ada istilah wajib sholat yang beda dengan rukun sholat. Ya, intinya begini, kalau rukun sholat itu kan jika ditinggalkan sholat tidak sah. Semua sepakat. Seperti ruku, sujud itu kan rukun sholat. Tapi kalau wajib sholat yang hanya khas ada pada mazhab Hanafi, ya, mereka berpendapat bahwa wajib sholat itu sesuatu yang tidak membatalkan sholat kalau ditinggalkan, tapi dapat berimplikasi kepada dosa. Jadi artinya dalam mazhab Hanafi, orang yang meninggalkan wajib sholat, sholatnya tetap sah, tapi berdosa. Baik. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi nih, ada orang sholat, ya saat dia tahiyat, duduk tahiyat ini para ulama sepakat rukun. Saat duduk tahiyat terakhir, tiba-tiba dia berdiri, nggak nutup sholatnya dengan salam. Nah, dalam mazhab Hanafi sholatnya sah. Gitu. Walaupun tidak ditutup dengan salam. Tapi dia berdosa karena meninggalkan wajib sholat. Tapi, Saudara, ya mungkin kalau kita pergi ke wilayah-wilayah yang bermadzhab Hanafi, kayaknya sih sangat sulit juga kita menemukan ada orang sholat nggak baca salam, gitu ya. Ya kenapa? Karena nggak mungkin juga ada orang sholat tapi ingin berdosa, kan nggak mungkin gitu ya. Iya. Saya udah sholat capek-capek ibadah kok malah berdosa meninggalkan salam, kan nggak mungkin juga gitu. Nah, jadi artinya ini semacam konsep saja, walaupun secara praktek belum tentu diamalkan. Gitu. Nah, maka seperti yang tadi kita sebutkan, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki salam kedua memang tidak wajib, tapi pada prakteknya rata-rata menutup sholatnya dengan salam yang kedua. Nah, sebagaimana mazhab Hanafi pada konsepnya yang namanya salam tidak menjadi rukun, tetapi dalam prakteknya mereka tetap membaca salam gitu. Nah, jadi intinya ini sebenarnya banyak kalau hadis-hadis sholat itu saling bertabrakan itu sangat banyak sekali gitu kan. Ya, sederhananya kita sudah menemukan konsepnya secara lebih rapi di dalam pemahaman antar mazhab-mazhab yang ada. Gitu. Ini namanya disebut al-amalu bi ziyadah. Maka isyaratnya jamak metode yang ketiga ini mengisyaratkan bahwa sebaiknya kita amalkanlah hadis yang lebih memberikan tambahan hukum daripada hadis yang tidak memberikan tambahan hukum. Gitu. Walaupun tentu dengan catatan yang mengamalkan tanpa ada tambahan hukum tetap dinilai sah dalam ibadahnya. Ini metode yang ketiga. Nah, kita tutup dengan metode yang keempat yaitu at-takhir. Nah, takhir ini secara bahasa artinya memilih, ya memilih. Jadi artinya ya memilih antara dua hadis yang ada ya silakan gitu ya, tanpa harus meninggalkan salah satunya. Suatu milih yang A, suatu milih yang B, atau dalam kondisi berbeda dipilih tergantung kepada kondisinya. Nah itu disebut dengan at-takhir. Nah, ini contohnya adalah seperti masalah sujud sahwi. Nah saya tanya dulu Ustaz Uzaifa, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Nah itu sujud sahwi ya ada yang bilang sebelum, ada yang bilang sesudah. Nah, tapi titik kesepakatannya semua ulama sepakat setelah sujud sahwi salam tetap dibaca lagi. Ya kan? Okay. Betul ya? Yeah. Ya, kalau orang sudah sujud sahwi apakah langsung dia selesai sholatnya? Apa atau nutup salam lagi yang kedua kalinya? Salam lagi. Salam lagi kan? Yeah. Tapi kan yang jadi persoalan adalah sujud sahwinya itu dibaca setelah dilakukan setelah atau sebelum salam, kan tergantung kondisi dia kenapa melakukan sujudnya kan? Ya kalau ingatnya setelah sholat selesai berarti dilakukan setelah salam gitu kan. Tapi kalau ingatnya sebelum sholat selesai, ya dilakukan sebelum salam. Tapi dua-duanya ya kondisi sujud sahwi ini dua-duanya tetap nanti akan diakhiri dengan membaca salam. Nah ini ada dua hadis yang mengarah kepada dua metode itu. Bisa dilakukan setelah salam, kalau memang ingatnya setelah salam, bisa dilakukan sebelum salam. Nah, ini namanya disebut dengan takhir, kata Imam Al-Baihaqi. Nanti saya tutup dengan pernyataan Imam Al-Baihaqi mengomentari dua hadis ini. Nah, jadi hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falyulqi syak." Kalau di antara kalian ragu di dalam salatnya ya, maka tinggalkanlah, hilangkanlah keraguannya itu, wal yabni 'alal yakin, dan ambillah sesuatu yang meyakinkan.
Nah, setelah itu fa idza staiqanat tamam sajadatain. Nah, setelah dia mengambil yang lebih meyakinkan, maka kemudian dia tutup nanti sholatnya sebelum salam dengan sujud, dengan 2 kali sujud, yang nanti disebut dengan sujud sahwi. Ya. Fa in kanat sholatuhu tamma, yang dimaksud dengan yakin itu apa? Menambah rakaat. Yang dimaksud ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia ragu sudah rakaat ketiga atau rakaat yang keempat, ya. Nah, maka yang afdolnya atau yang diajar oleh Nabi dalam hadis ini adalah menambah 1 rakaat lagi, kan itu lebih meyakinkan daripada kemudian langsung salam gitu, langsung tahiyat gitu kan. Nah, tetapi terlepas nanti dia kemudian menambah menambah rakaat tersebut, tetap dalam kondisi begini ada syariat sujud sahwi ya. Nah, maka fa in kana sholatuhu tammah kanat raka'atu nafilatan wa sajdatan. Kalau seandainya rakaat yang dia lakukan itu sebenarnya sudah 4 rakaat, tapi dia tetap menambah 1 rakaat untuk mengambil keyakinan, maka hakikatnya tambahannya itu sebagai sesuatu yang nafilah, sebagai sesuatu yang sunnah. Wa in kana naqisah kanat raka'atu tamaman li sholati. Tapi kalau misalnya penambahan rakaat itu adalah malah rakaat yang keempat, ya jelas itu menyempurnakan rakaat yang kurang. Nah, tetapi yang menjadi poinnya di sini adalah Nabi mengajarkan, ya. Ini kan berarti dalam kondisi ragunya itu saat dia sedang sholat. Ya, walaupun nanti dia ragu dan kemudian mengambil rakaat tambahan yang bertujuan untuk lebih meyakinkan, tetap keyakinan itu didukung juga dengan sujud sahwi. Artinya kan logikanya kalau memang sudah yakin ngapain sujud sahwi kan begitu sebenarnya kan. Artinya dengan menambah rakaat itu kan sudah yakin, terus ngapain lagi sujud sahwi gitu. Nah, tapi tetap ajarkan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan karena kita awalnya dalam kondisi ragu. Nah, ragu atau lupa. Nah, sujud sahwinya ini dilakukan tentu sebelum salam. Nah, yang jadi persoalan begini Ustaz Zaifah. Ketika seseorang kemudian menambah 1 rakaat, ya, tapi pas tahiyat lupa, nggak sujud sahwi, langsung salam. Nah, itu kira-kira sujud sahwi nggak? Ya. Ya, sujud sahwi juga. Ya, kalau misalnya dia ingat setelah sholat, ya tetap sujud sahwi. Nanti tutup lagi dengan salam. Karena bisa jadi kan orang kemudian menambah 1 rakaat, tapi kan antara 1 rakaat sampai tahiyat bisa jadi dalam kondisi ya yang namanya orang sholat kadang ada yang tidak khusyuk, tidak fokus. Ya, sampai selesai menjelang salam malah lupa kalau dia tadi sudah menambah 1 rakaat. Nah, kan akhirnya tidak melakukan sujud sahwi. Lalu kemudian menutup dengan salam. Nah, kalau kemudian ingat setelah sholat, tetap dia dianjurkan untuk kemudian melakukan sujud sahwi. Nah, jadi intinya sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam. Nah, pada hadis yang kedua malah Nabi mengajarkan atau mencontohkan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Buhaina, Inna Rasulullah SAW qama min ithnataini min adz-dzuhri lam yajlis bainahuma. Rasulullah itu pernah sholat zuhur tidak duduk antara 2 rakaat, artinya tidak duduk tahiyat pertama. Ya, nah ini nanti menjadi dalil khususnya dalam madzhab Syafi'i ada yang namanya sunnah aba'ad. Jadi kalau yang namanya sunnah aba'ad itu tidak membatalkan sholat kalau ditinggalkan, tapi bisa diganti dengan sujud sahwi, gitu kan? Lalu kemudian falamma qada sholatahu sajadatain. Nah, setelah Nabi menyelesaikan sholatnya, nah beliau kemudian menutupnya dengan 2 sujud, lalu kemudian tsumma sallama ba'da dzalika. Lalu kemudian menutup setelah 2 sujud itu dengan salam. Nah, jadi artinya salam ini bisa sujud sahwi ini bisa dilakukan sebelum sholat atau setelah sholat. Nah, kita baca coba kesimpulan dari Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi di mana beliau kemudian mengomentari hadis-hadis tentang masalah sujud sahwi. Sebenarnya hadis tentang masalah sujud sahwi itu banyak ya. Dan juga praktek Nabi, dan juga kita mungkin pernah mendengar ada riwayat Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat ya, atau asar 2 rakaat, lalu diingatkan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah aqsurta, ya apakah engkau sudah mengqasar sholat? Akhirnya dia mengatakan tidak. Akhirnya dikatakan bahwa engkau baru 2 rakaat. Akhirnya Nabi tambah lagi 2 rakaat dan akhirnya beliau tutup dengan sujud sahwi. Nah, kalau ini kan jelas-jelas beliau lupa diingatkan gitu ya. Dan tentunya lupanya Nabi bukan sengaja. Karena Nabi SAW itu lupa tidak boleh. Dia sengaja untuk bermaksiat gitu ya. Baik. Dibuat oleh Allah menjadi lupa gitu, untuk menjadi syariat bagi kita. Nah, apa kata Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan? Nah, beliau mengatakan wal ahaditsu fis sujudi qabla salami wa ba'dah ya qaulan wa fi'lan tsabitah. Bahwa hadis-hadis tentang masalah sujud, maksudnya sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, apakah berdasarkan hadis qauli sabda Nabi atau berdasarkan fi'li perbuatan Nabi, semuanya adalah hadis-hadis yang sabit, hadis-hadis yang sahih. Wa taqdim ba'dihha ala ghairi ba'din ghairu ma'lumin bi riwayatin mausulatin shahihah fal ashbah jawazul amrayni.
Jadi kesimpulan akhirnya adalah ya intinya hadisnya itu semuanya sahih, maka fal asbah yang lebih tepat adalah kita boleh memilih mana hadis-hadis yang ingin diamalkan. Intinya sih hampir mirip dengan beda konteks ya. Kalau kita misalnya ingatnya saat sholat, ya sudah, berarti sujud sahwinya nanti sebelum salam. Tapi kalau ingatnya setelah sholat, ya berarti sujud sahwinya boleh setelah salam. Artinya begini, ya, apa namanya, ketentuan ini untuk ya memberikan semacam pemahaman kepada kita bahwa sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu tidak membatalkan sholat. Karena seakan-akan kan begini, kalau orang itu sudah selesai salam, berarti kan sudah selesai sholatnya gitu kan. Yeah. Kok malah ada sujud sahwi? Berarti seakan-akan dia menambah sesuatu yang tidak terkait dengan sholatnya. Nah itu untuk apa namanya, agar tidak ada pemahaman seperti ini, maka hadis-hadis ini menjelaskan boleh sebelum salam kalau ingat, atau boleh setelah salam kalau ingatnya setelah selesai sholat. Yang penting dengan catatan kata Imam Shon'ani dalam Subul Salam, antara dia selesai salam sampai ingatnya itu atau diingatkan oleh orang lain, jeda waktunya tidak terlalu jauh dan tidak dalam kondisi sudah banyak beraktivitas. Artinya seperti hadis Dzuliyadain itu, ketika Nabi diingatkan, ya sudah, Nabi langsung minta persaksian dari sahabat yang lain dan persaksiannya juga benar, artinya langsung melanjutkan 2 rakaat dan ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya, Pak, tadi kayaknya kurang 2 rakaat. Oh iya ya, Bapak namanya siapa? Bapak dari mana asalnya? Malah ngobrol panjang lebar sampai sejam misalnya gitu kan. Ya berarti sudah batal kalau dari awal lagi gitu. Karena dia sudah jedanya cukup panjang seperti itu. Nah, jadi artinya sekali lagi sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu tidak membatalkan sholat yang sudah dilakukan. Karena kata Imam Baihaqi dua-duanya bisa diamalkan. Yaitu dengan cara memilih tadi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah inilah 4 metode di dalam melakukan proses apa namanya al-jam'u antara dalil yang kontradiktif. Nah, istilahnya begini kalau dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-jam'u bita'wilil zahir. Yang kedua, al-jam'u bitaghayyuril mahal. Yang ketiga, al-jam'u bil amal biziyadah. Dan yang keempat, al-jam'u bitahyir. Nah, itu istilah di dalam bahasa Arabnya. Mungkin ini apa namanya pembahasan tentang masalah jamak, mudah-mudahan cukup jelas. Dan kalau ada sisa waktu bisa didiskusikan, kayaknya masih banyak mungkin. Baik, silakan. Syukron pada Ustadz Isnan Ansori telah mengajari kita nih tentang al-jam'u, menarik sekali. Baik, bagi pemirsa yang ingin raise hand, udah ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama mungkin dari Bapak Aldi dulu nih. Silakan Bapak Aldi. Ya, silakan Pak Aldi. Ya. Apa baru gabung tadi ya Pak? Ya. Baik. Silakan ada acara kegiatan di kantor. Jadi pas masalah sujud tadi ya, hukum sujud sahwi. Andai kata kita lupa, kita menambah atau mengurangi, terus kita sudah penuhi rakaat itu, terus kita tidak melakukan sujud sahwi, langsung salam, itu hukumnya gimana Ustaz? Karena saya nyari-nyari belum ketemu masalah hukum sujud sahwi. Afwan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita lupa atau ragu jumlah rakaat, memang perintah Nabi kan menambah 1 rakaat, ya. Lalu kemudian kalau sampai menjelang salam kita masih ingat kalau tadi kita menambah 1 rakaat, maka kemudian diperintahkan untuk sujud sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, tetapi rupanya ada hadis-hadis juga yang menjelaskan bahwa sujud sahwi bisa dilakukan kalau kita lupa sebelum salam untuk dilakukan setelah salam gitu. Nah, artinya hadis-hadis yang membolehkan sujud sahwi setelah salam itu juga memberikan kepada kita semacam hukum alternatif kalau kita lupa belum melakukan sujud sahwi. Nah, itu. Jadi artinya Pak Aldi, kalau misalnya setelah salam kita baru ingat tadi saya kayaknya nambah rakaat gitu kan dan belum sujud sahwi, ya sudah langsung kita sujud sahwi lalu kemudian kita tutup dengan salam. Artinya lupanya kita tidak sujud sahwi itu tidak membatalkan sholat dengan menambah sujud sahwi setelah salam tadi. Jadi 2 hadis ini intinya memberikan kepada kita pilihan ingat atau tidak ingatnya untuk dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Nah, memang yang jadi persoalan itu kalau ingatnya dalam waktu lama gitu ya. Misalnya tadi saya katakan kita nambah rakaat tapi kemudian lupa belum sujud sahwi, kemudian tentu beraktivitas ya, makan, minum, mungkin tidur dan seterusnya, baru ingat tadi belum sujud sahwi. Nah, ini gimana kira-kira status sholatnya gitu kan? Apakah kemudian sholatnya menjadi batal hati qadha atau kemudian sujud sahwinya semacam anjuran saja? Ya kalau secara zahir itu tampak perintah Nabi adalah perintah wajib.
Nah, kenapa? Karena menambah dan mengurangi rakaat itu kan termasuk ada rukun sholat yang tidak kita sempurnakan. Ya, tambahan malah ada semacam status hukum bahwa rakaat kita bertambah yang hakikatnya tidak boleh ditambah. Nah, maka sebaiknya sih sholatnya kemudian diqadha. Ya, kecuali kalau misalnya lupanya sebentar saja, lalu kemudian ingat, akhirnya duduk lagi setelah misalnya berdiri sejenak, duduk lagi. Nah, itu nggak ada masalah. Langsung sujud sawi 2 kali, lalu tutup dengan salam. Tapi kalau udah waktunya lama, sebaiknya diqadha dari awal, seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Shona'ani dalam Subulus Salam. Ya, begitu. Berarti kalau misalkan sengaja meninggalkan sujud sahwi gimana, Ustaz? Kita lupa terus nambah rakaat, setelah salam kita tidak melakukan itu padahal bisa, gimana, Ustaz? Ya, itu tadi saya bilang, sebenarnya sujud sahwi itu khususnya kalau dalam mazhab Syafi'i ada dalam 2 kasus. Kasus yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad, seperti meninggalkan tahiyat pertama seperti hadis riwayat Abdullah bin Buhainah tadi. Baik. Kasus kedua adalah meninggalkan rukun, dan meninggalkan rukun itu termasuk dalam kasus kita menambah atau mengurangi rakaat. Karena di dalam satu rakaat kan banyak rukun juga di dalamnya kan. Yeah. Nah, kalau untuk sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad, ini hukumnya tidak wajib, tapi termasuk hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau misalnya nih kita lupa tahiyat pertama, ya, dalam sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, lalu kemudian setelah sholat kita nggak sujud sahwi misalnya, atau sebelum sholat kita nggak sujud sahwi, sholat kita tetap sah, tapi meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah muakkad tadi. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah rukun, termasuk adalah tambahan dan kekurangan rakaat, ya, nah, ini kan bukan sunnah ab'ad, ini malah rukun gitu kan, di dalamnya ada sujud, ada ruku, ada fatihah, ada beberapa rukun lah seperti itu, ya maka otomatis kalau kita nggak sujud sahwi, ya dianggap sholat kita tidak sah karena meninggalkan perintah karena rukun yang tadi kita tinggalkan. Baik. Jadi harus bedakan apa yang menjadi sebab kita sujud sahwi. Oke. Berarti dia dibagi 2 saja. Kalau meninggalkan yang ab'ad dia hukumnya sunnah. Kalau misalkan meninggalkan rukun dia wajib saja. Dan ada tambah catatan lagi. Untuk sunnah hayat, kalau malah sujud sahwi, sholatnya malah batal. Oh iya. Gitu, ya. Itu sunnah hayat. Kalau misalnya kita lupa mengangkat tangan saat takbiratul ihram, itu kan sunnah hayat. Yeah. Ya. Tapi kita malah ganti dengan sujud sahwi, nah itu malah membatalkan sholat. Karena kita menambah praktek yang tidak ada perintahnya gitu. Nah ini malah membatalkan sholat. Jadi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 amalan yang beda-beda. Kalau dalam istilahnya Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani itu disebut dengan istilah al-matruk minas sholat. Sesuatu yang ditinggalkan dari sholat itu ada 3. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Meninggalkan rukun wajib sujud sahwi setelah menyempurnakan rakaatnya, artinya menambah 1 rakaat. Meninggalkan sunnah ab'ad tidak harus melakukan yang ditinggalkan, tapi diganti dengan sujud sahwi dan hukumnya sunnah. Dan meninggalkan sunnah hayat tidak ada tambahan rakaat dan tidak ada sujud sahwi. Malah kalau ada, sholatnya malah tidak sah. Gitu. Jadi ya sudah lewatin saja kalau emang kedar lupa gitu ya. Nah, itu. Penting itu. Baik. Mungkin ini ada penanya kedua, Bapak Dirgantara Bayu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya beberapa pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz, tadi kan masalah bangkai itu, teks Qur'annya kan hurrimat alaikumul maitata. Dia nggak mengatakan hurrimat alaikum kullu maitata. Jadi setiap gitu. Jadi bangkai pemahaman awam saya berarti nggak kalau ada dalil khusus ini kan umum, Ustaz. Berarti ada kemungkinan ada bangkai yang tidak dihalalkan. Ya, ada bangkai yang dihalalkan dan ada bangkai yang tidak dihalalkan gitu. Kenapa kita membutuhkan dalil khusus untuk bahwa bangkai ikan itu dihalalkan gitu, Ustaz? Pertanyaan yang kedua, apakah saya bisa menggunakan hadis Nabi tadi dari riwayat Hudzaifah yang kencing berdiri ketika di airport dengan pertimbangan bahwa sangat susah untuk dengan barang yang banyak kemudian harus duduk, tapi juga saya nggak bisa menggaranti kalau percikan kencing saya ketika berdiri itu terhindar dari percikan gitu, Ustaz. Baik. Yang ketiga, yang ketiga, Ustaz. Saya pernah sholat duhur bersama teman 2
dua teman saya sebagai makmum, beliau sebagai imam. Nah, setelah sholat saya merasa kok masih kurang gitu, Ustaz. Kurang rokaat. Kurang rokaat. Nah, saya apakah saya memberitahu beliau kalau rokaatnya kurang, tapi sementara saya merasa aja nggak terlalu ini. Tapi kalau saya sebagai imam tentunya saya harus sujud sahwi kan untuk memperkuat, menambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Tapi waktu itu posisi saya sebagai makmum. Gimana, Ustaz? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini Pak, ini sebenarnya sudah kita bahas dalam pembahasan lafadz umum ya, bahwa lafadz umum itu di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak selalu harus dengan kata kullu, misalnya dicontohkan tadi, kullul maitah. Tetapi setiap lafadz yang ada alif lamnya itu sendiri sudah menunjukkan makna umum, ya. Jadi kan kalau kita baca aja kan hurrimat alaikum al-maitatu. Ya, al itu dia sudah menunjukkan makna umum. Nah, maka ketika dia menunjukkan makna umum, ada satu kaidah juga bahwa ma min amin illa wa qad khusis. Ya, tiadalah suatu lafadz umum pasti kemungkinan ada pengkhususan. Nah, gitu ya. Nah, karena ini lafadz umum dan ada kemungkinan dikhususkan, ya otomatis yang dikhususkan itu apa? Nah, kita perlu dalil lain gitu. Karena hakikatnya hukum asal dalil syariat itu adalah zahirnya. Zahir itu artinya lafadz yang harus diamalkan terlebih dahulu itu adalah lafadz umum. Karena kaidah asalnya setiap yang umum itu didahulukan sebelum ditemukan dalil yang mengkhususkan. Maka kalau misalnya kita belum menemukan dalil yang khusus, anggaplah misalnya Pak ya, kita nggak menemukan dalil khusus tentang kehalalan bangkai ikan, maka sampai hari kiamat semua bangkai haram gitu. Tapi kan alhamdulillah ditemukan dalil yang mengkhususkan gitu. Nah, akhirnya yang dikhususkan inilah yang menjadi pengkhususan tadi. Nah, jadi intinya al-maitah itu sudah menunjukkan makna umum juga walaupun tidak ada lafadz kullunya. Seperti innal insana lafi khusrin. Ini kan umum, semua manusia itu pada dasarnya semua merugi. Ya alhamdulillah ada ayat berikutnya illal ladzina amanu gitu kan. Nah, baru dikhususkan hanya untuk orang yang memenuhi syarat tidak merugi tadi. Nah, ini seperti itu Pak ya, yang pertama gitu. Yang kedua apa namanya terkait dengan masalah saya nggak lupa tadi. Berdiri ya, kencing berdiri di bandara airport. Ini sebenarnya ya di airport atau di tempat-tempat yang kadang memang kondisinya berdiri gitu ya, kita nggak mendapati toilet duduk misalnya gitu kan. Ini sebenarnya begini Pak, hadis yang tadi saya contohkan yaitu riwayat dari Aisyah dan riwayat dari Hudzaifah al-Yamani. Sebenarnya ada 2 metode jamak yang dilakukan oleh para ulama. Tadi saya lupa sampaikan. Metode jamak yang pertama adalah al-jam'u bitaghayyuril mahal. Seperti kata Imam Nasa'i, meletakkan masalah pada hadis yang bertentangan tadi dengan masalah yang berbeda, yaitu di tempat luka atau tempat yang dikhawatirkan terkena percikan atau tempat yang tidak khawatir. Tapi ada juga metode berikutnya yang juga termasuk jamak, yaitu bihamlin nahyi 'alal karahah. Bahwa larangan itu bukan larangan yang hukumnya haram, tapi larangan yang hukumnya hanya pada wilayah makruh saja gitu. Nah, artinya hukum asalnya itu buang air kecil memang dalam kondisi berdiri. Tapi kalau misalnya ada, bahkan nggak usah harus dalam kondisi darurat ya, kita sengaja lah buang air kecil dalam posisi berdiri gitu ya, itu nggak berdosa walaupun itu tidak dianjurkan, artinya dimakruhkan gitu. Nah, apalagi kalau dalam kondisi darurat. Ya saya analogikan misalnya beginilah, kita hari ini dihadapkan kepada kondisi kalau tetap ingin sholat berjamaah di masjid harus mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu menutup masker di wajah gitu kan. Pada dasarnya dalam kondisi normal kita kalau sholat memakai masker itu kan makruh ya. Makruh itu tidak membatalkan sholat tapi tidak dianjurkan kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi darurat kemakruhannya menjadi gugur, artinya ya hukum asalnya menjadi boleh gitu. Nah, maka hadis yang melarang kita buang air kecil dalam kondisi berdiri itu hukumnya makruh. Larangannya itu kepada makruh saja. Dalam kondisi normal ya nggak ada masalah, nggak ada dosa kita. Tapi kita melakukan sesuatu yang makruh. Tapi kalau dalam kondisi darurat, misalnya tadi di tempat-tempat tertentu yang malah nggak ada tempat yang bisa kita duduk, atau malah sterilnya buang air kecil malah dalam kondisi berdiri, karena kadang mungkin ada penutup percikannya dan seterusnya gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini malah ya afdolnya dalam kondisi berdiri berdasarkan hadis Hudzaifah al-Yamani gitu. Nah, jadi intinya ya 2 hadis ini semacam memberikan kepada kita keleluasan untuk melihat kondisi yang kita hadapi untuk mengamalkan yang A atau yang B seperti itu. Nah, ini juga masuk dalam bab al-jam'u bitakhir juga sebenarnya gitu ya. Artinya boleh memilih mana yang lebih
sesuai seperti itu. Baik. Nah, sedangkan yang ketiga masalah tadi apa namanya sholat berjamaah lalu imamnya atau makmum, kita sebagai makmum seakan ragu imam kurang rakaat ya. Nah, pertama begini Pak, sebenarnya terlepas kondisi imam itu seperti apa, apakah misalnya kita yakin dia salah atau tidak, makmum tetap harus ikut praktek imam. Karena begini, ada juga kondisi di mana seorang imam itu dia sholat keliru, lalu diingatkan dengan tasbih oleh makmum, misalnya makmumnya sebagian meyakini imamnya keliru, lalu membaca subhanallah. Tapi imamnya itu yakin dia nggak salah gitu ya. Mungkin ada kondisi begitu gitu ya. Kan nggak mungkin lalu tiba-tiba berhenti lalu debat, saya benar, kamu yang salah, kamu yang benar, kamu yang salah, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kata para ulama, jika imamnya yakin dan dia tetap melanjutkan sholatnya, kita sebagai makmum tidak boleh mufaroqah. Tetap kita mengikuti sholatnya imam. Nah, bagaimana kalau kita yakin imamnya salah, diingatkan nanti setelah sholat. Nah, itu. Kalau misalnya si imam kemudian setelah salam, lalu kita sampaikan tadi seperti kita kurang rakaat misalnya, lalu kemudian dikonfirmasi kepada makmum yang lain, dan makmum yang lain cenderung mengatakan juga seperti itu misalnya kan, apalagi kalau jumlahnya banyak pasti saling saling mengingatkan lah gitu kan. Nah, maka dalam kondisi seperti itu ya makmum imam ketika makmumnya kebanyakan cenderung imamnya salah, ya dia legowo lalu menambah 1 rakaat sebagaimana yang Nabi tadi ketika diingatkan oleh Zulyadain, ya Rasulullah engkau baru 2 rakaat. Nah, yang Nabi tidak langsung menerima karena merasa mungkin saat itu beliau merasa yakin benar gitu kan. Dikonfirmasi kepada Abu Bakar dan Umar, kata Abu Bakar dan Umar, iya ya Rasulullah, Anda tadi sholat baru 2 rakaat. Artinya beliau kemudian menambah 2 rakaat. Dan itu tidak ada masalah. Artinya sekali lagi makmum itu kalau ingin mengingatkan imam, kalau tidak bisa diingatkan saat sholat, kalau bisa diingatkan saat sholat, alhamdulillah Pak ya. Kita baca tasbih subhanallah, lalu dia kemudian kembali kepada kekeliruannya, lalu sholat seperti biasa, ini nggak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kan ada 2 kondisi tadi. Imamnya merasa benar, ya makmumnya juga merasa benar gitu kan. Dan yang kedua, bisa diingatkannya tentu setelah sholat. Karena nggak mungkin diingatkan di dalam sholat. Karena mengingatkan imam di dalam sholat cuma 1 cara, yaitu dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan tasbih, terkait dengan gerakan. Cara yang kedua dengan fatah, terkait dengan bacaan. Itu cuma 2 ini saja. Di luar 2 metode ini nggak ada cara lain bagi mau mengingatkan imam gitu kan. Kecuali nanti setelah sholat. Gitu. Nah, jadi kalau setelah sholat kemudian dia diingatkan mau dan menerima kesalahannya, dia bukan berarti ngulangi sholat, ya tinggal tambah 1 rakaat, lalu nanti sebelum salam sujud sahwi seperti itu. Nah, jadi begitu cara mengingatkan imam kalau kita yakin dia keliru. Ya. Jazakallahu khair. Ya, wayakum. Oh iya, baik. Ustaz, karena udah nggak ada yang ke tangan nih, 1 pertanyaan lagi mungkin Ustaz dari chat nih, dari Bapak Tri Mulyadi. Ya, silakan. Mohon maaf telat bergabung, ya nggak apa-apa. Izin bertanya Ustaz, mudah-mudahan pertanyaan saya ini belum dibahas sebelumnya. Apakah metode penyelesaian ta'arud adillah itu sifatnya skala prioritas Ustaz? Ini pertanyaan intinya sih Ustaz. Terus tambahannya, maksudnya ketika ada 2 dalil yang bertentangan, maka seorang mujtahid wajib menggunakan al-jam'u terlebih dahulu. Jika al-jam'u tidak bisa, maka cara kedua baru tarjih dan seterusnya. Jika tidak bisa juga, baru berarti nasakh salah satu dalil atau masing-masing mazhab berbeda cara menyelesaikan 2 dalil yang saling bertentangan. Terima kasih Ustaz. Ya. Jawabannya adalah yang terakhir. Ya. Masing-masing mazhab punya kembali kepada pandangannya masing-masing gitu ya. Yang kemarin kita sampaikan ada 3 mazhab. Ya, kalau dikatakan wajib, jumhur ulama ya mewajibkan jamak dulu sebelum yang lain. Jumhur ulama ya. Maka kalau menurut jumhur ulama tidak boleh seorang mujtahid mendahulukan nasakh dan tarjih sebelum melakukan jamak. Maka Imam Syatibi tadi mengatakan wa in kana wajhul jam'i dha'ifan, meskipun metode yang digunakan dinilai lemah gitu ya. Kenapa? Karena kaidah asalnya mengamalkan semua dalil lebih utama daripada meninggalkan 1 dalil dan mengamalkan yang lain. Nah, itu argumentasi dari kalangan jumhur. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi ya mereka beda lagi, lebih cenderung mentarjih sebelum jamak. Ya, bahkan nasakh sebelum jamak gitu. Kenapa? Karena dalam mazhab mereka yang namanya dalil itu ya spesifik dia diamalkan persatuan dalam 1 kasus. Nggak bisa digabung-gabung seperti itu kecuali tidak ada metode tarjih atau nasakh. Nah, jadi intinya sih ini tergantung menurut mazhabnya, tergantung menurut mazhab yang mana yang kita ikuti. Dan saya pribadi ya mengikuti pendapat jumhur bahwa yang lebih utama mendahulukan jamak sebelum tarjih. Dan memang secara faktual di dalam masalah-masalah fikihnya sendiri, kebanyakan perselisihan yang terjadi pun dalam wilayah ta'arudul adillah antara jumhur dan Hanafi gitu ya.
Jadi kasusnya itu ya antara jumhur Hanafi gitu. Benar. Dan salah satu sebabnya adalah dalam metode pendahuluan menggunakan metode apa ketika terjadi kontradiksi antara dua dalil. Jadi ini salah satu sebab di antara sebab-sebab para ulama kita berbeda pendapat. Ya tentunya masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya landasan dalil, tinggal nanti di akhirat yang dapat pahala dua siapa, yang dapat satu pahala siapa. Nah, insya Allah nggak ada yang dapat dosa. Ya, semuanya dapat pahala, tinggal rebutan aja. Saya dua, kamu satu, saya dua, kamu satu, nah gitu aja. Baik. Ya begitu Allah. Berarti jawabannya Jadi ini tuh, menurut jumhur ya, ini pendapat jumhur yang menolakkan jamaah ini. berarti jawabannya tuh emang ada skala prioritas tapi berdasarkan mazhab masing-masing saja. Ya, betul. Baik. Mungkin hanya ini ya. Ada lagi yang angkat tangan, kemudian di chat juga pertanyaannya sudah habis. Nah, ada tambahan lagi dari antum kan? Cukup mungkin ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan metode kedua, 3, dan 4. Ini hanya 4 metode ya. Taruh itu cuma ada 4 metode. Jadi setelah ini ada nasakh, tarjih, dan tawakuf saja. Iya. Baik. Mungkin hanya ini dari kami sebelum kita tutup. Ada beberapa informasi. Yang pertama tentang kajian Ustadz Isnan selanjutnya. Jadi kajian Ustadz Isnan selanjutnya akan diadakan insya Allah 2 hari lagi saja, tanggal 8 hari Rabu insya Allah di jam yang sama. Kemudian yang kedua adalah bagi para pemirsa yang ingin menginfakkan harta terbaiknya, bisa menginfakkan hartanya di rekening yang ada di samping saya melalui Bank Muamalah dan Bank BNI Syariah. Tapi mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebelumnya. Kami mohon maaf dan kita tetap berada dalam keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga, Ustaz Zefah dan teman-teman fikih. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.